Tukang jaga, hari ini aku akan membunuhmu. Kamu gak akan bisa kabur. Irau? Dia kenapa? Dia pembunuh yang menyusup ke istana. Tidak percaya, lihat saja. Panah hujan bunga. Ini pengkhianat memang tidak terduga. Putri, 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 gawat Putri. Sule, ada apa ini? Kaisar, penyakit Kaisar makin parah Putri. Apa? Ayah, ada apa? Tidak apa-apa. Ayah, Sekar, penyakit paru-paru ayahmu kambuh lagi. Menurut tabib istana, dengan kondisinya yang sekarang, kedepannya tidak boleh pakai ilmu bela diri lagi. Lalu, umurnya tak lama lagi. ayah. Roro, aku masih belum mati. Yang mulia, hamba mau melapor. Tadi Putri Sekar diserang pembunuh dan orang itu ternyata Kasim Irau. Tidak mungkin. Hamba salah memilih orang yang mulia dan Ibu Suri silakan hukum hamba. Kasim di istana ada banyak sekali. Matamu mana bisa mengawasi semua. Sekarang dia gimana? Jenazahnya sudah diserahkan ke komando militer kota. Orang ini pasti utusan dari musuh. Dari negara Pahang. Sekar, kemampuan bela dirimu sudah meningkat banyak. Ibu Suri, bukan aku yang bunuh pembunuh itu. Terus siapa lagi? Apa mungkin tukang jagal ini? Ya, tebakan Anda benar. Kamu? Mana mungkin pembunuh itu bukan daging di talenan. Kamu bisa. Aku juga cuma beruntung. Kemampuan pembunuh itu tidak hebat. Ditambah lagi, aku terlatih untuk potong daging setiap hari. Aku berhasil cekik dia sampai mati. Ternyata begitu. Aku sempat heran, di mayatnya kenapa tidak ada luka. Sesuai dugaanku, tukang jagal. Yang andalkan kekuatan takkan bisa jadi pengawal untuk waktu lama. Kali ini kamu beruntung. Lain kali kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu lalai dan tak bisa melindungi Putri. Tapi Ibu Suri, ilmu bela diri dia hebat sekali. Kamu tahu apa? Kamu masih kecil dan kurang pengalaman. Belum pernah melihat pendekar sejati. Kamu salah mengira kekuatan sebagai ilmu. Baiklah. Tapi orang-orang Pahang memang berani sekali. Sering menantang kerajaan kita. Mereka tidak ingat bagaimana waktu itu panglima mereka, Cahyo, dikalahkan oleh anakku. Dulu, semua berkat pendekar pedang mengajariku ilmu pedang. Makanya aku bisa kalahkan Cahyo. Tapi dengan kondisiku ini, aku takut nanti mereka akan makin keterlaluan. Sekar, Aku di sini. kamu menikah saja dengan pendekar ini. Sekar, Aku di sini. kamu menikah saja dengan pendekar ini. Kaisar, kamu sakit sampai linglung. Ayah, kenapa begini? Aku putri negara Matraman. Kenapa harus nikahi tukang jagal? Sejak kecil, aku bersumpah pujaan hatiku harus seorang pendekar seperti pendekar pedang. Sedangkan dia tidak bisa bela diri apapun.
Apa kamu tahu? Sebenarnya dia itu... Dia sebenarnya siapa? Pokoknya, kamu harus nikahi dia. Sekar, kamu sekarang sudah tidak mau nurut ucapan ayah. Ayah, sejak kecil aku selalu patuh padamu. Tapi sekarang ini menyangkut masa depanku. Kalau ayah paksa aku menikahinya, mohon ayah berikan padaku seutas tali sutra. Aku akan gantung diri, biar dia nikahi mayatku. Putraku, lihat dirimu. Kamu buat Sekar terpojok. Kamu paksa dia menikahi tukang jagal rendahan. Apa itu pantas di hadapan leluhur? Adipati penjuru mengincar tahta. Dan kesehatanku terus memburuk. Sekar, pengalamanmu masih sedikit. Tidak bisa urus tugas berat. Di antara pejabat dan prajurit, tak ada yang mampu. Demi keluarga kerajaan dan negara ini, harus ada menantu yang bijak untuk bantu urus urusan negara. Sekar, kamu suka orang yang hebat bela diri kan? Baiklah, ayah setuju. Sule, Hamba di sini. umumkan pada seluruh negeri. 10 hari lagi akan ada kompetisi calon menantu. Baik. Tapi Aku sudah mundur selangkah. Posisi menantu kerajaan harus diduduki orang hebat. Sekar, kali ini kamu tidak bisa bantah lagi kan? Dengan keahlian guru, dia pasti akan jadi juara kompetisi calon menantu. Hanya siasat untuk selamatkan kerajaan. Katanya kecantikan Putri Sekar tiada duanya. Kalau aku menang kali ini, aku bisa tidur bersama wanita tercantik di dunia. Hidupku tak akan sia-sia. Kamu saja belum dewasa. Belum pernah disentuh wanita, iya kan? Adik Indra, kamu datanglah setelah jadi dewasa. Kamu Pengantin 18 tahun, pasangannya 80, rambut memutih, riasan memerah. Tuan Bene, dia memang belum dewasa, tapi kamu sudah ketuaan. Aku ingat cucumu lebih tua 5 tahun dari Putri Sekar. Kenapa kamu berani datang ke sini? Kalau tidak berpetualang, tua juga sia-sia. Bahkan baru si pemain wanita yang terkenal bejat saja bisa datang. Terus aku? Kenapa tidak boleh datang? Kakek, kalau kamu menang, terus kenapa? Setelah menikahi Putri, kamu mau buat dia kesepian. Ari, tak sangka kamu datang juga. Ini beneran kejutan terbesar hari ini. Kamu masih berani menjelekkan Tuan Bene? Apa kalau Putri menikahimu, apa dia tidak akan kesepian? Yang mulia Kaisar tiba! Hormat yang mulia. Semoga yang mulia panjang umur, panjang umur. Berdirilah. Terima kasih yang mulia. Hadirin, ini masa-masa sulit. Di utara ada suku barbar mengintai. Di selatan ada bajak laut mengancam. Sedangkan beberapa tahun ini kesehatanku kurang baik. Secara teori, aku bisa memenangkan dunia. Tapi untuk perang, aku sudah tidak bisa mengembalikan keadaan. Jadi, aku mengundang para pendekar datang ikut kompetisi demi mencari pemenang untuk jadi menantuku. Bantu aku melawan musuh dari utara dan selatan. Kaisar, tenang saja. Aku berusaha sekuat tenaga. Meski aku cuma pendekar pengembara, tapi nasib negara jadi tanggung jawab semua orang. Aku tahu kewajiban ini. Kalau hari ini aku kalah di kompetisi dan tak jadi menantu Kaisar, tapi sebagai bagian dari dinasti Matraman, aku pasti berjuang menumpas musuh di medan perang demi negara. Bagus sekali. Anak ingusan, cuma pandai bicara. Tak sangka,
Dari 8 besar peringkat pendekar yang datang ada 4 orang hari ini. Aku merasa terhormat sekali. Kaisar bercanda. Kami berempat cuma di posisi paling bawah dari 8 peringkat pendekar. Sedangkan Anda justru ada 3 besar. Bisa ikut acara megah hari ini. Justru kami yang merasa terhormat. Ya ampun, pesertanya semuanya orang aneh. Ada dari segala jenis dan sifat. Kakak, ini terlalu... Kakak, di 4 peringkat teratas, peringkat pendekar, selain ayah, ada siapa lagi ya? Peringkat pertama, tentu saja pendekar Wiro. Yang kedua adalah Gono si Raja Pahang, yang 10 tahun lalu bertarung dengan pendekar pedang sampai terluka parah. Sampai sekarang dia masih berlatih. Orang keempat itu adalah Pangeran Cahyo, dan juga jenderal dari negara Pahang. Hamba ingin bertanya, siapa orang di samping Putri Sekar ini? Oh, dia pengawal pribadi putriku. Saya ingin bertanya, pedang berharga di pinggangmu itu namanya apa? Pedang pemotong daging. Pedang pemotong daging. Aku ingin tahu apa kerjaanmu sebelum masuk ke istana. Tentu saja tukang jagal. Seorang tukang jagal bisa jadi pengawal putri. Ini beneran konyol. Sudah kuduga, saat masuk tadi, aku mencium bau daging. Ternyata asalnya dari sini. Yang mulia putri, tukang jagal ini tiap hari selalu menempel padamu. Apa kamu tidak jijik padanya? Ucapanmu salah. Panglima Sutomo dari zaman negara perang, bukannya juga tukang jagal. Cukup. Roro, jangan banyak bicara. Ibu Suri, Tukang jagal rendahan. Demi harga diri putraku, aku nggak akan cari masalah. Nanti aku pasti cari kesempatan untuk mengusirmu. Sudahlah, jangan marah. Aku umumkan, kompetisi calon menantu resmi dimulai. Pendekar mana yang mau naik ke arena duluan? Aku. Pedang baja mistis. Lihat apa? Tukang jagal sepertimu tak akan kenal pedang berharga. Tuan Bene, kamu sangat berpengalaman. Menurutmu, apa ini pedang baja mistis? 300 tahun yang lalu, Master Lucky, sang leluhur pengrajin pakai baja meteor luar angkasa, menempa sebilah pedang terhebat. Setelah itu, diwariskan turun-temurun. 50 tahun lalu, aku beruntung pernah melihat pedang itu di rumah Master Lucky. Tapi 3 tahun kemudian seluruh keluarganya dibantai. Pedang itu juga hilang begitu saja. Meski cuma lihat sekali, tapi sangat membekas. Pedang di tangan Raja Hanung ini pasti pedang baja mistis. pedang baja mistis. Kok bisa jatuh ke tangan Hanung? Kalian jeli sekali. Pedang ini tahun lalu aku dapatkan di bengkel pandai besi rakyat biasa. Pandai besi itu tidak tahu nilainya. Jadi aku beli murah. Ini juga berarti pedang baja mistis ini punya jodoh denganku. Jenderal, aku masih tidak mengerti. Kenapa 9 hari lalu Anda pinjamkan Hanung pedang tak terkalahkan ini? Masih ajarkan dia jurus bakti dan bimbing dia sendiri. Kenapa kamu tidak turun langsung? Langsung nikahi putri bawa ke negara Pahang. Lalu minta pedoman pedang pembelah langit. Bukannya itu lebih mudah? Kamu tahu apa? Biarkan Hanung maju dulu. Bantu tumpaskan petarung rendahan dari Batara itu. Sekalian cari tahu apakah ada pendekar di antara kerumunan ini. Dunia ini luas. Siapa tahu saja ada yang lolos dari peringkat pendekar pedang. Kalau ada, nanti biarkan Hanung bantu menguras energi orang itu. Jadi aku bisa dapat keuntungan. Jenderal memang bijak. Kalian sudah bicara panjang lebar. Siapa yang mau maju dan bertanding denganku? Atau jangan-jangan kalian takut sebelum bertanding dan cuma mau jadi pengecut?
Meski kamu Raja Hanung, tapi usiamu masih muda. Peringkatmu cuma nomor 20, tidak masuk jajaran 8 besar pendekar pedang. Aku sudah puluhan tahun di dunia bela diri. Orang yang kubunuh lebih banyak dari semut yang kamu injak. Kamu berani kurang ajar. Betul. Kamu terbiasa hidup mewah. Mana bisa dibandingkan dengan kami, para petarung berpengalaman, yang setiap hari dipertaruhkan nyawa kami. Jangan merasa punya pedang baja mistis, kamu sudah tidak terkalahkan. Kalian para penjahat dunia perbela dirian, jangan banyak omong kosong di sini. Kalau berani, maju dan bertanding denganku. Adik Sekar, setelah selesaikan sampah-sampah ini, mari kita nikmati malam bersama untuk redakan rinduku padamu. Aku akan hadapi kamu. Tenaga dalam Hanung berubah dari sebelumnya. Tidak mudah diatasi. Sok tahu, kamu tahu apa itu tenaga dalam? Kamu pikir cuma menilai begitu bisa jadi ahlinya? Tukang jagal, kamu tahu apa? Di area ini bukan tempat berbicara. Ini beneran pedang baja mistis. Senjata lain gak ada yang mampu melawannya. Aku sudah tekan titik nadi perut dan kakimu. Darahnya sudah tertahan. Raja Hanung, ini cuma adu ilmu bela diri. Cara menyerangmu itu terlalu kasar, Pedang itu tak punya mata, kamu tahu? Kamu itu mengaku sebagai seorang pendekar yang berani mati. Ari, lihat dirimu yang tak jelas itu. Kalau nasibmu lebih parah dari dia, nanti orang-orang akan bilang aku menindas wanita lemah. Kamu berani menghina aku? Nenek tua, kamu cuma mempermalukan diri. Gimana pun soal status, Ari itu adalah seniormu. Raja Hanung, bicara dan bertindak harus jaga batasan. Kakek tua, aku gak bicara soalmu. Kamu beraninya ikut campur. Kamu tak sadar dengan kondisimu yang sekarat itu. Masih berani datang ikut kompetisi ini. Apa kamu ada menjaga batasan itu? Cepat ke sini. Biar aku pakai pedang baja mistis ini bantu kamu untuk menemui ajalmu. Hanung, kamu terlalu sombong. Dasar bocah, emangnya kamu pantas memanggil namaku? Cepat panggil aku Tuan. Aku akan buat kamu kehilangan reputasi. Ku habisi kamu. Jangan basa-basi. Kalian bertiga maju bersama biar aku bisa hemat tenaga. Serang secara bersama juga percuma. Tutup mulutmu. Mereka bertiga bisa lawan ribuan pasukan. Kamu diam saja. Aku tahu kamu kuat sekali, tapi ini pertarungan sungguhan. Kita tidak bisa ikut campur. Iya, Guru. Aku memang pernah dikejutkan tebasan pedangmu. Tapi mereka ini tidak sebanding dengan aku dan pasukan wanita. Tingkatnya jauh berbeda. Yang satu di langit, yang satu di bumi. Dengar tidak, tukang jagal? Diam saja. Jangan sampai mati karena amarah para pendekar ini. Orang bebal susah dinasehati. Tidak disangka ilmu bela diri Hanung dalam waktu singkat bisa berkembang begitu pesat. Sungguh tak terduga. Sepertinya ada orang hebat yang melatih dia. Ternyata dia sendiri bisa kalahkan 3 petarung hebat. Hanung ini ternyata kemampuannya tak terduga.
Aku tak tahu para orang bodoh ini kenapa bisa masuk peringkat pendekar. Kayaknya dulu nggak ada pahlawan, makanya orang lemah terkenal. Raja Hanung dapat jurus dan pedang sakti Anda, jadi makin sombong aja. Tidak masalah, biarkan dia senang dulu. Kami bertiga ternyata kalah. Ini seperti mimpi buruk. Lihat bajingan itu dengan sikap sombongnya. Aku tak terima. Ceh. Apa gunanya gak terima? Hasilnya udah jelas. Gimana? Ada yang berani melawan? Bagus kalau tahu diri. Kaisar Matraman, hasilnya sudah jelas. Tolong perintahkan Putri Sekar untuk menikah denganku. Mulai sekarang, negara kita akan bersaudara. Upeti sutra dan perak tahunan juga dihapuskan. Aku maju. Aku maju. Adik Sekar, apa maksudmu? Hanung, aku heran bila dirimu maju pesat dalam waktu singkat. Walau aku mengagumi pendekar, tapi kamu berwatak buruk, mata duitan dan genit. Aku tidak mau menikahimu. Di kompetisi ini, hanya pedang yang berbicara. Menurutmu, kamu bisa mengalahkanku? Tidak. Tapi meski aku mati di tanganmu, aku tidak akan menikahimu. Sekar ini keras kepala sekali. Raja Hanung statusnya cocok, juga ahli bela diri. Apa salahnya menikah dengannya? Kenapa bukan kamu yang menikah? Kamu kurang ngajar. Ini namanya durhaka, tahu tidak? Keluargamu bisa dihukum. Ibu, jangan marah sama dia. Dia cuma orang desa. Tidak tahu tata krama. Tuan yang perkasa, kamu memang agak keterlaluan. Namun mengingat kamu pernah menyelamatkan Sekar, aku akan memaafkanmu. Apa? Mana bisa dimaafkan? Sudah. Jangan marah. Nanti sakit. Tapi, aku rasa dia benar. Kalau menikah dengan orang yang tidak dicintai, itu sama dengan hidup di neraka. Dasar gadis kecil, tahu apa tentang cinta? Tidak punya kekuasaan dan lemah, itu baru namanya hidup di neraka. Asal menikah dengan Raja Hanung, dinasti Matraman akan punya sandaran. Utamakan kepentingan besar. Sekar, aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya akan mengalahkanmu, bukan membunuhmu. Lepaskan aku tidak kenal kamu. Turunkan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Diam! Gerak lagi aku bunuh! Kamu. Klik tautan di bawah ini untuk menonton serial lengkap.